Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan seperti biasa ya, kita akan bahas tentang masalah trouble-trouble yang ada di satu mesin atau satu robot, satu unit ya. Namun pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah pneumatik ya, sistem pneumatik. Baik teman-teman. Jadi dalam sistem itu ada 4 ya, saya ketahui itu ada 4. Yang pertama adalah mechanical, terus yang kedua electrical, terus yang ketiga adalah hidrolik, terus yang keempat itu adalah pneumatik. Baik, apa itu pneumatik? Pneumatik adalah sistem angin teman-teman ya, sistem angin. Jadi mechanical yang akan digerakkan oleh angin ya. Dari pneumatik menjadi mekanik gitu. Oke, baik teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Mekanik Otodidak, silahkan subscribe dulu ya. Agar apa? Agar pada saat Mekanik Otodidak mengupload video terbaru, teman-teman dapat notifikasi dan kita bisa belajar bareng di channel Mekanik Otodidak. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe ya. Sebelum kita ke pembahasan, ada yang lagi booming nih, yaitu tentang masalah film horor ya, film Saranjana. Baik teman-teman, di mana saya Saranjana itu? Saranjana itu tempatnya adalah lokasinya di daerah Kota Baru ya, Kota Baru. Dan kebetulan pada malam hari ini saya pakai kaos warna apa nih? Warna biru ya, warna biru dengan lambang Kota Baru. Jadi lambang Kota Baru itu dia mempunyai perisai segi 5 ya. Terus di sini juga ada gambar laut ya, karena memang Kota Baru itu dia ada di pulau ya. Terus di sini ada gambar ikan todak. Ikan todak itu adalah salah satu kekayaan laut Kota Baru. Baik teman-teman, terus yang ini ada gambar gunung, yaitu yang disebut dengan Gunung Bamega ya. Gunung Bamega ini dia dinyanyikan juga ada dalam bait syair lagunya dari Paris Barantai. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Kota Baru Kalimantan Selatan ya, jadi Kota Baru Kalimantan Selatan itu ya ada di Kalimantan Selatan ya. Maksudnya untuk teman-teman yang belum tahu Gunung Bamega, dia itu ada di Kota Baru di Kalimantan Selatan. Di mana tempatnya apabila teman-teman yang berkunjung ke Kalimantan Selatan, lalu teman-teman berkunjung ke Batu Licin, nah dari Batu Licin itulah teman-teman nyebrang ya. Nyebrang sampai di Pelabuhan Tanjung Serdang. Setelah teman-teman sampai di Pelabuhan Tanjung Serdang, nanti teman-teman menuju jalan utama. Di jalan utama itu ada simpang 3 ya, dia itu kalau ke kiri ya, ke kiri itu sekitar 40 km teman-teman akan sampai ke pusat kota. Dan apabila teman-teman belok ke kanan ya sekitar 25 km, maka teman-teman akan menemui Gunung Bamega yang dia berada di sebelah kiri Anda apabila Anda menuju ke arah sebelah kanan di simpang 3. Dan untuk Saranjananya di mana? Saranjana itu masih jauh lagi, sekitar 80 sampai 90 kilo lagi ya dari pelabuhan. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa dapat disampaikan tentang masalah yang lagi booming sekarang ya. Untuk apa namanya? Promosi juga sih, masa Kota Baru itu kota saya ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut saja ke pembahasan kita, yaitu pada malam hari ini kita akan membahas masalah pneumatik. Yang kita bahas adalah tentang masalah cara kerja chamber ya, cara kerja brake. Baik. Karena di minggu sebelumnya saya tuh mendapatkan suatu trouble tentang masalah chamber ini ya di unit Volvo ya, unit Arctic. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu tentang masalah chamber ya, mari kita belajar bareng, dan yang sudah tahu silakan komen-komen di bawah ya. Mungkin kalau ada satu keterangan saya atau penjelasan saya yang kurang pas lah ya, yang kurang pas, silakan diluruskan. Oke, baik teman, kita langsung kepada materinya. Oke teman-teman ya, kita di depan kita sudah punya satu gambar. Ini saya gambar dengan sederhana saja. Dan sebelum itu kita akan perkenalkan dulu ya nama-nama dari pada komponen-komponen ini. Sebenarnya sistem sebelumnya ini masih panjang teman-teman ya. Namun kita singkat saja, tergantung kalau ada request untuk pneumatic brake kita akan bahas. Namun sekarang kita langsung dari relay saja. Ini adalah relay sekaligus dengan gambar sederhana. Saya gambar situ ada gambar spool untuk spool relay pneumatik ya. Ini adalah relay
pneumatik. Ya, ini adalah relay pneumatik. Relay ini nanti yang perintah adalah dari ruang operator, ya, dari ruang operator nanti relay ini yang akan bekerjanya ya, perintahnya. Baik, lalu kemudian di sini kita punya chamber IC ya, dengan dua chamber ya. Chamber itu ada yang satu, ada yang dua teman-teman ya. Dan biasanya chamber yang dua kalau di DT ya, di dump truck itu dia ada di bagian belakang, ya, ada di bagian belakang. Untuk bagian roda depan biasanya itu satu chambernya. Kenapa? Karena di chamber ini sendiri dia itu ada service brake dan parking brake. Baik. Terus yang kemudian di sini ada simbol ya. Ini adalah simbol brake. Simbol brake adalah seperti ini simbolnya. Jadi langsung saya gambarkan simbol brake-nya di sini agar teman-teman lebih bisa mengingat kembali bahwa ini adalah simbol brake. Baik teman-teman, langsung saja saya jelaskan ya. Kita bahas tentang masalah chamber. Chamber ini ada dua bagian ya. Bagian depan, ini depannya ke sana ya teman-teman ya. Depannya itu ke sana. Ini depannya ke sini ya. Depan, ini depan, dan ini belakang. Berarti di sini adalah roda ya, di sini adalah roda yang akan dikerjakan brake-nya ya, leaning-nya dari sini. Oke, terus kemudian yang depan ini fungsinya adalah sebagai service brake. Service brake. Terus yang belakang dia sebagai parking brake. Oke. Jadi sudah tahu ya teman-teman ya, kalau untuk yang dua susun seperti ini berarti yang depan adalah service brake, yang belakang adalah parking brake. Atau bahasa lebih mudahnya adalah yang depan ini adalah untuk pengereman, ya, untuk pengereman. Terus yang belakang ini adalah untuk rem parkir. Gitu loh. Baik, di dalam tabungnya itu, dalam tabungnya itu, baik itu dari service brake ataupun dia itu parking brake, masing-masing dia ada spring. Ada spring, ini adalah springnya. Spring, ini ada setut. Setut ini nanti sebagai pendorong ya, sebagai pendorong leaning. Terus di sini juga ada dia semacam plat yang nempel dengan setut ini. Plat ini adalah sebagai pengaman ya, agar tidak menjebolkan daripada valve ini ya. Ini valve. Ya, valve ini dia bentuknya seperti mangkok. Valve ini adalah untuk penyekat angin agar tidak bocor ke sini ya. Terus kemudian di sini juga ada piston. Ini bentuknya piston. Di masing-masing piston ini juga dia memiliki memiliki seal ya, agar angin dari sini tidak bertembus ke sini. Di sini ada seal. Terus di sini juga ada di sini juga ada sama seperti ini tadi ya. Ada plat untuk agar tidak menjebolkan ini. Sebenarnya di sini juga ada ya. Di sini juga ada plat. Terus di sini juga ada seal. Ada pistonnya, terus dia ada seal-nya. Ada seal-nya di sini. Sama. Baik. Sekarang kita masuk ke cara kerja, ya. Cara kerjanya adalah di service brake dengan parking brake itu berbeda, ya. Parking itu berbeda. Jadi seperti ini teman-teman. Kita coba kita aktifkan untuk service brake ya. Jadi angin yang datang dari relay dia akan masuk ke sini ya, masuk ke lubang service brake. Masuk ke lubang service brake ini. Lalu dia akan mengisi ruangan ini dan mengalahkan spring. Mengalahkan spring ke depan sehingga setut maju ya, dan mendorong daripada leaning brake ya, leaning brake didorong, ini maju maka terjadilah pengereman ya, yang diperintah dari operator itu ya, terjadilah pengereman. Lalu kemudian
pada saat operator melepaskan daripada pedal brake-nya ya, maka dari relay ini, dari relaynya apa namanya? Dari relay ini, maka dia akan dibuang. Ya, angin akan dibuang. Pada saat angin dibuang, artinya angin di sini kembali, terjadi kekosongan di sini ya. Terjadi kekosongan, maka arah angin menjadi kembali. Ya. Arah angin kembali dan dibuang. Maka service brake akan kembali release atau lepas. Oke. Saya ulangi. Saya ulangi dari awal ya. Baik. Jadi pada saat operator tuh menginjak pedal brake ya, pedal brake, lalu perintahnya itu masuk ke dalam relay pneumatik ini, relay brake relay, maka udara, angin itu akan dimasukkan ke area depan. Masuk ya, lalu dia udara yang ada di sini, lalu dia mengalahkan spring sehingga terdorong ke depan. Setut ini akan dihubungkan dengan leaning brake ya. Dia nanti yang memerintahkan brake untuk mekar di dalamnya setelah kedorong ke depan. Nah, setelah pengebrikan selesai, tentu operator mengangkat kembali pedalnya dan perintah yang masuk ke dalam sini itu menjadi hilang. Maka angin akan kembali ke relay ya. Maka arah panahnya yang tadi ke sini ya, sekarang kita akan kita balik menjadi ke sini, dia angin kembali ya. Angin kembali dan angin dibuang. Oke? Buang angin dibuang. Maksudnya angin dibuang ya. Angin dari sistem maksudnya. Oke? Jelas ya? Jelas. Baik. Jadi kesimpulannya dari service brake ini, dia itu release by spring ya. Jadi dia itu release by spring. Jadi untuk service brake ini, dia kesimpulannya adalah release by spring. Jadi untuk ini release by spring. Baik. Lalu kemudian pada saat unit itu berhenti tidak berjalan, lalu operator lalu mengaktifkan parking brake atau rem parkir. Bagaimana cara kerja rem parkir? Jadi selama unit itu bergerak ya, berjalan, atau operator tidak mengaktifkan parking brake-nya, maka dari relay itu ya, dari relay udara akan terus ada di dalam sini. Akan terus ada di dalam ruangan ini untuk mengalahkan spring. Jadi spring ini kalah pada saat operator belum mengaktifkan parking brake. Jadi ada suplai udara terus di sini ya. Ada suplai udara terus. Penuhlah udara, akhirnya dia mengalahkan spring ya. Spring jadi kedorong ke belakang. Posisinya spring ini kalah dengan udara. Namun pada saat operator mengaktifkan parking brake-nya dari dalam kabin, lalu memerintahkan di relay brake ini untuk membuang anginnya ya, melepaskan angin yang ada di dalam chamber ini, maka panahnya akan kita balik. Maka tadi yang tadinya ke sini, sekarang dia kembali ya, Maka angin akan kembali keluar ya. Angin akan keluar dan dibuang, maka di sini terjadi kekosongan angin.
di sini terjadi kekosongan angin. Pada saat angin itu kosong, tentunya spring menang dong ya. Spring menang, dan pada saat spring itu menang, maka ini piston ini akan kedorong ke depan. Kedorong ke depan dan sekaligus piston tadi itu akan mendorong yang ini. Akan mendorong setut yang ada di service brake. Maka setut akan maju dan dia menghentikan menggerakkan daripada liningnya. Dia akan menghentikan daripada menggerakkan lining. Sehingga terjadi pengereman. Ini pada saat kondisi parking brake diaktifkan. Baik, saya ulangi lagi agar teman-teman lebih paham ya. Dan saya juga akan lebih ingat maksudnya. Sebenarnya saya yang nggak paham. Baik. Jadi kita ulangi lagi. Pada saat operator itu belum mengaktifkan parking brake, maka udara itu akan selalu ada di dalam ruangan chamber, ya. Tekanan udara mengalahkan spring yang ada di ruang chamber menjadi kedorong ke belakang. Sehingga piston itu yang ada di sini posisinya akan rata di sini saja. Piston ini akan rata aja dia. Piston ini kan ini piston nih. Jadi piston pun arahnya masih ke sana. Rata. Namun pada saat operator mengaktifkan parking brake, ya, dari operator itu diaktifkanlah parking brake, maka sinyal parking brake angin yang itu yang dari operator tadi, maksudnya angin dari sistem ya, sistem kabin, anginnya dari operator, angin dari sistem kabin dia akan memerintahkan relay pneumatik ini ya untuk membuang angin yang ada di dalam chamber parking brake. Maka arah panahnya sekarang kita balik. Ya, menandakan bahwa ini adalah keluar. Maka angin dibuang. Ya, angin itu dibuang. Setelah angin dibuang, tentu terjadi kekosongan di dalam ruangan ini. Setelah terjadi kekosongan di ruangan ini, otomatis spring menang dong ya, masuk, maju, spring. Dia akan mendorong daripada valve-nya ini maju, ya otomatis piston ini juga ikut maju. Dan piston ini maju dan mendorong valve yang ada di depannya. Valve yang di depannya ini juga mendorong daripada setut. Setut ini yang kemudian menggerakkan lining yang ada di sistem brake-nya, yang ada di sistem drumnya ya, atau yang ada di sistem cakramnya. Jadi begitu parking brake-nya dilepaskan lagi, ya dirilis lagi, maka angin akan masuk lagi ke sini. Jadi di sini ada satu kesimpulannya teman-teman untuk parking brake ya. Kesimpulannya adalah parking brake ini adalah release by pressure. Oke ya. Untuk parking brake ini dia itu release by pressure. Jadi kebalikannya teman-teman ya, kebalikannya. Kalau yang tadi untuk service brake ya, untuk service brake dia release by spring. Release by spring. Jadi lepasnya itu karena dia spring dimenangkan. Ya, spring dimenangkan, angin dibuang, spring menang. Maka ini ketarik ke belakang ya. Namun untuk parking brake dia itu release by pressure. Maka pada saat ini maju karena kekosongan yang ada di dalam sini, spring menang. Namun pada saat dia itu melepas, membebaskan parking, maka dia itu akan ada pressure di sini, pressure udara. Ya, dia terdorong kembali ke belakang. Baik, jadi kesimpulannya di sini adalah release by pressure. Oke. Mungkin itu aja dulu tentang masalah chamber teman-teman ya. Nanti teman-teman akan diperlihatkan bagaimana masalah kita yang ada di lapangan tentang masalah chamber ini ya. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan jelaskan lagi tentang masalah kompresor agar lebih lengkap ya.
dari mana datangnya angin, bagaimana cara kerja kompresor gitu. Tapi untuk sementara karena kemarin tuh trouble-nya itu sebenarnya di kehilangan angin, dan kebetulan saya lebih fokus ke ini, ke sistem chambernya dulu. Maka ini dulu kita jelaskan ya. Oke, baik teman-teman ya. Jadi itu tadi materi kita ya, materi belajar kita. Ya, sebenarnya itu mudah sih ya. Sebenarnya itu mudah untuk yang sudah tahu ya kan, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga teman-teman kita yang belum tahu ya. Agar apa sih? Agar kita bisa lebih belajar bareng, lebih sharing bareng gitu ya. Agar yang belum tahu menjadi menjadi tahu, dan yang sudah tahu bisa mengingat kembali ya, tentang bisa mengingat kembali bagaimana cara kerjanya. Karena saya sendiri gampang lupa, jadi saya juga mengingat kembali ya. Baiklah teman-teman ya. Oke, sebelum kita lihat video yang bermasalah di unit kami, saya tetap mengingatkan kepada teman-teman tentang masalah keselamatan, dan ini sangat penting sekali tentang keselamatan. Setiap kita melakukan pekerjaan ya, selalu waspada dengan potensi-potensi bahaya yang tersembunyi teman-teman ya. Misalnya potensi bahaya yang tersembunyi itu adalah di dalam ruang pressure ya, maksudnya yang ada pressernya itu seperti hose, baik itu hose hidrolik ataupun hose angin, ataupun dia itu tangki berpressure, atau apapun yang ada tekanannya. Pada saat terjadi pembukaan, teman-teman juga harus berhati-hati. Dan hati-hati juga pada saat teman-teman melakukan pekerjaan ya, seperti misalnya pekerjaan di DT ataupun di alat ya, jangan lupa ganjal untuk hal-hal yang kemungkinan bisa jatuh, atau kemungkinan hal-hal yang bisa menggelinding ya, bisa bergerak spontan. Itu persiapan ganjalnya dulu, wheel choke-nya. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan sama teman-teman tentang masalah sistem demi keselamatan, jangan percaya dengan kekuatan sistem. Ya, jangan percaya dengan kekuatan sistem. Jadi ibaratnya seperti ini teman-teman ya. Apabila kita mengerjakan sesuatu yang ditahan oleh piston hidrolik dan teman-teman di bawahnya, ya teman-teman harus melakukan pengganjalan. Ya, harus melakukan pengganjalan. Jangan percaya kalau misalnya ini piston ini kuat aja dia akan menahan daripada attachment. Tidak, jangan percaya. Begitu juga dengan hidrolik, begitu juga dengan angin, begitu juga dengan gerakan spontan ya, gerakan spontan atau parking brake ya, parking brake untuk teman-teman yang ada di DT ya. Jadi harus ada antisipasi seperti pasang wheel choke, parkir tempat di tempat yang datar, bukan yang rata ya. Karena rata sama datar ini beda teman-teman ya. Dia miring gini ya, miring, dia tuh rata juga tapi belum tentu datar ya kan. Jadi tetap berhati-hati teman-teman ya. Oke, dan untuk pesan keselamatannya ya, seperti biasa ya kan, selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan kita lihat videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini kita lagi di unit Arctic ya, A40F. Ini Volvo. Ini jadi Volvo ya. Ini bersama mekanik-mekaniknya di atas itu. Mereka adalah orang-orang experience semua di unit Volvo ya. Terus di sini juga ada satu mekanik lagi di bawah sini. Wah, luar biasa, beliau sedang melakukan pengecekan. Jadi kita di sini dapat trouble ya. Kita dapat trouble itu dia parking brake-nya itu melengket dan sampai terbakar ya. Nah, di sini sempat kita padamkan pakai apar. Itu masih ada asapnya. Nah, dan di sini ada chamber ya. Ada chamber. Jadi kerja chamber itu adalah yang dua susun kayak gini. Kerja chamber itu adalah dia akan dirilis by pressure. Jadi pada saat dia ada pressure angin di dalam, dia rilis. Nanti pada saat diaktifkan, artinya angin yang di dalam sini itu dibuang ya.
anginnya yang dirilis sehingga spring itu akan mendorong ke briknya sana, sehingga dia hasilnya kebrik ya. Ini masalahnya. Dan ini sampai terbakar karena dia kehilangan angin, jadi tidak rilis. Nah, kita sedang melakukan pencarian karena habis kita running tadi, ternyata di tangkinya ini kosong ya. Tangkinya ini kosong, tidak mau mengisi. Dan kita juga ada temuannya di kompresor, kita cek. Jadi, ini temuannya. Temuannya di kompresor kita itu ternyata lepas. Ya, ternyata lepas teman-teman. Terus saya gimana naiknya nih? Untuk suplai udara yang dari kompresor itu terlepas ya. Ini hose-nya. Nah, hose-nya itu ini. Ini tadi kita cabut ya. Ada piston itu terlepas, ternyata terlepasnya itu di dalam sana. Nah, jadi itu ada teman-teman kita lagi buka ya. Untuk bisa melakukan penyambungan kembali karena ini itu sudah terlalu banyak sambungan ya. Seharusnya memang dari sini ya sambungan tuh maksimalnya 2 sambungan lah ya. Ini katanya lebih nih. 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 5 sambungan. Jadi kita sedang upayakan lagi untuk spare partnya nanti. Di situ ada teman-teman kita lagi melepas pistonnya ya. Ini namanya piston teman-teman ya. Ini pistonnya ukuran 16 ya. Jadi di mana teman-teman untuk mengetahui ukurannya ada di sini. Nah, 16 ya. Oke. Jadi kalau pistonnya 16 artinya selang ini juga ukurannya 16 ya. 16 mili. Jadi teman-teman terus saya gimana lagi turunnya ini? Harus mundur ya, jangan lupa teman-teman ya, untuk keselamatannya adalah kalau kita menuruni tangga itu harus 3 titik tumpu dan usahakan turun mundur ya, atau menghadap unit untuk keselamatan ya. Oke, ini jangan lupa ini padlock dipasang oleh Pak. Iya, Pak. Selamat pagi. Wah, semangat pagi. Pak. Nah, ini dia temuan kita yang lepas tadi. Dia pistonnya itu rusak. Jebol, Pak. Jebol pistonnya. Sehingga anginnya tidak bisa mengisi ke tabung sini ya. Oke, itu aja teman-teman. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pesan keselamatannya ya, jangan lupa memakai APD, dan saat melakukan pengerjaan di unit pastikan dulu mengelilingi area unit ya. Dan juga selesai pemeriksaan P2H Pak ya? Harus P2H Pak ya? itu kalau untuk pengoperasian awal diwajibkan untuk P2H. Siap. Oke, itu aja pesan keselamatannya. Luar biasa sekali dari pesan dari beliau itu. Tetap jaga keselamatan, ingat keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Semangat pagi. Luar biasa.